Bangkai KMP Tunu Pratama ditemukan dalam kondisi terbalik. Pelaku perusakan halte bus di Sidoarjo ditangkap. 13 jukir liar di Jalan Tunjungan ditangkap. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan berita pertama dari Sidoarjo. Saudara, pelaku pengerusakan halte bus Transjatim di sejumlah titik di Sidoarjo, Jawa Timur dibekuk anggota Polsek Taman. Ternyata pelaku tidak hanya melakukan perusakan halte bus, namun juga rumah warga. Dari rekaman CCTV milik pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, nampak pelaku mengendarai sebuah motor berhenti dan langsung memecahkan kaca halte bus dengan menggunakan senjata tajam. Tak hanya satu, terdapat 3 buah video CCTV yang merekam kejadian serupa yang dilakukan oleh pelaku. Berbekal dari hasil rekaman tersebut, akhirnya polisi menangkap pelaku yang diketahui merupakan warga desa Sembungrejo, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Usai ditangkap, ternyata pelaku bernama Sudiatmiko Holili yang merupakan sarjana pendidikan ini diketahui mengalami gangguan kejiwaan yang mana aksi pelemparan dan juga pengerusakan sudah kerap ia lakukan kepada warga sekitar rumahnya. Berdasarkan video itu kita koordinasi dengan perangkat, dari perangkat desa, di Sekdes maupun Kasun, di mana menerangkan betul itu setelah kita tunjukkan rekamannya bahwa betul itu adalah warganya, ya, di mana warga tersebut dalam kesehariannya dia mengalami gangguan mental, ya, jadi depresi. Dan kemudian kita juga koordinasi dengan Bu Iwin dari perwakilan dinas sosial dari Kecamatan Sukodono yang menerangkan betul bahwasanya untuk terduga pelaku itu dalam pengawasan dari dinas sosial tersebut karena seringkali mengganggu warga, melempar warga sehingga banyak warga sekitar yang dirugikan. Dan sebuah toko di Kabupaten Madiun, Jawa Timur menjadi sasaran pencuri. Pencuri yang masuk melalui jendela kabur usai dipergoki pemilik toko. Uang sekitar 1 juta rupiah dari dalam laci berhasil dibawa pelaku. Kamera pengawas merekam aksi seorang pencuri saat menyatroni sebuah toko di Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Pelaku yang berciri-ciri tubuh besar dan memakai kaos hitam tersebut leluasa melancarkan aksi setelah berhasil masuk dengan mencongkel jendela toko. Namun tidak lama aksi pelaku dipergoki Pasutri pemilik toko dan meneriakinya maling. Pelaku yang panik kabur ke arah jalan raya. Menurut pemilik toko, pelaku diperkirakan berjumlah 1 orang. Akibat aksi pencurian ini, uang tunai sekitar 1 juta rupiah dalam laci dibawa kabur pelaku. Halo? Ada berapa orang? Yang kelihatan 1 orang. Kemudian posisi pintu kan terbuka segini ya. Jadi istiqlal niku ningali lihat niku. Saya kira sontak langsung teriak maling-maling ngoten. Itu masuknya lewat mana, Mas? Masuknya lewat jendela. Nyongkel. Nyongkel. Terus keluarnya? Keluarnya lewat jendela. Terus itu kira-kira berapa orang sih, Mas? 1 orang. Berarti ada yang tahu dia berhenti di sini, Pak, ya? Dari HP. Oh, dari HP, dari CCTV. CCTV nggih. Itu berapa orang, Pak, kira-kira? Kelihatan 1 orang. 1 orang ya. Pakai Kalau sepeda ciri-cirinya? motor. Pakai sepeda motor atau? Enggak, kalau di sini enggak. Oh, enggak. Ciri-cirinya Berarti gimana, jalan Pak? cekak. Dia pakaiannya baju Pakaian pendek, kaos hitam. Saudara, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengevakuasi seekor kucing terjepit di sela-sela tembok. Menggunakan alat berupa linggis sekitar 1 jam akhirnya kucing bisa diselamatkan.
Mendapati laporan dari warga, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Madiun, Jawa Timur mendatangi rumah salah satu warga Desa Putat, Kecamatan Geger. Kondisi kucing yang tengah hamil membuatnya terjepit di sela-sela tembok rumah warga. Petugas damkar yang menggunakan peralatan berupa linggis berupaya melakukan proses penyelamatan. Sekitar 1 jam kucing dapat dikeluarkan dengan selamat. Mana? Ke damkar Kota Kabupaten Madiun yang di Carubar. Iya. Kejadiannya kenapa kok sampai terperosok ke tembok itu? Buat ngertos, Umi Kula yang tahu. Itu kucingnya siapa? Kucing orang. Kucing orang? Iya. Udah berapa jam tadi? Sekitar 3 jam. Kejadiannya itu kucing itu yang posisinya hamil itu terjebak pada himpitan 2 tembok pembatas antara rumah 1 dan rumah 2 yang akhirnya tidak bisa keluar. Untuk kendalanya karena posisinya tengah malam, kita untuk eksekusi itu hati-hati karena kita kalau mau membongkar kan juga agak diminimalisir karena mengganggu kenyamanan daripada warga sekitar. Kesorotan utama kita, tim SAR gabungan menemukan dan merekam visual bangkai KMP Tunu Pratama Jaya di dasar Laut Selat Bali. Kapal dalam kondisi terbalik dan berada sekitar 3,9 km dari titik tenggelamnya. Operasi SAR bawah air tim gabungan di Selat Bali menggunakan drone bawah laut dari KRI Spika menemukan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Kapal ditemukan dalam kondisi terbalik di dasar laut. Nama kapal terlihat jelas di badan kapal. Posisi kapal berada pada titik referensi 8, sekitar 3,9 km dari titik kecelakaan. Tim SAR gabungan kini membahas teknis pengangkatan bangkai kapal. Langkah ini dinilai penting untuk mengungkap penyebab kecelakaan dan memaksimalkan proses evakuasi. Sementara ini dari 65 orang dalam manifest, 30 orang selamat, 18 ditemukan meninggal dunia, dan 17 orang masih dalam pencarian. Temuan bangkai kapal ini menjadi harapan baru dalam upaya menemukan korban yang belum teridentifikasi. Kita telah mencoba beberapa kali dan pada saat itu kita mendeteksi objek bawah air yang memang sudah diduga itu adalah KMP Tunu Pratama Jaya. Hasil yang paling signifikan adalah dengan kita melihat nama, kemudian bagian bawah yang identik dengan KMP Tunu Pratama Jaya. Ini kemarin terdeteksi kapal apa? Kemarin KRI Spika yang onboard di atasnya adalah tim bawah air dari Dislam Air Kormada 2. Sehingga kita kolaborasi tim dari Pusidrosal dengan tim dari Kormada 2 untuk mendeteksi itu. Suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah Muhlason, korban kapal tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya asal Kabupaten Pasuruan. Setelah jenazah korban saat tiba di rumah duka, jenazah langsung dimakamkan di pemakaman desa. Inilah video amatir saat jenazah Muhlason, korban KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan mengambang di laut perairan Muncar, Banyuwangi. Korban ditemukan oleh tim SAR setelah 10 hari dinyatakan hilang pasca tragedi tenggelamnya kapal. Setelah ditemukan dan dievakuasi, jenazah Muhlason dipulangkan ke rumah duka. Tangis haru keluarga dan para pelayat mengiringi kedatangan jenazah di rumah duka di Dusun Ngemplak, Desa Kersikan, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Setelah tiba di rumah duka, jenazah langsung dimakamkan di pemakaman desa dekat rumah orang tua korban. Sebelumnya Muhlason berpamitan ke Bali kepada keluarga untuk mengirim pesanan mebel bersama juragannya. Namun naas KMP Tunu Perkasa Jaya yang ditumpanginya tenggelam di Selat Bali. Tanggal 2 Mas, berangkat mau kirim mebel ke Bali. Terus itu ditemukannya itu kapan? Ditemukannya itu aku dapat info dari teman. Itu hari Kamis. Hari Kamis.
Untuk kesehariannya Mas Sony ini gimana Pak? Kerja ikut yang gerakannya itu yang namanya Sisaku. Candi Kerapia itu ya. Candi Kerapia itu. Candi Kerapia. Gubernur Khofifah Indar Parawansa kunjungi keluarga korban kapal tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya di posko pencarian di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kedatangan Khofifah untuk memberikan santunan kepada keluarga korban ini disambut tangis keluarga korban kapal tenggelam. Kedatangan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di posko Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi disambut isak tangis keluarga KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Kedukaan mendalam dirasakan para keluarga yang anggota keluarganya menjadi korban. Selain menghibur keluarga korban, Khofifah memberikan santunan kepada mereka. Dari posko terpadu, Khofifah juga menerima pemaparan dari tim SAR gabungan. Khofifah menyatakan dukungannya untuk menuntaskan proses pencarian. Tim SAR gabungan masih berupaya menyisir perairan Selat Bali untuk mencari korban yang belum ditemukan. Kita semua akan terus berikhtiar memaksimalkan upaya pencarian dan penyelamatan ini. Dan tadi yang sudah di dalam konfirmasi datanya melalui temuan dari tim DVI, tim antemortem ada 8. Kita selain menyampaikan duka cita yang mendalam, tentu doa kita mudah-mudahan mereka dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Semua amal ibadahnya diterima Allah dan khilafnya diampuni Allah. Kami juga menyampaikan santunan berduka untuk keluarga mereka. Mudah-mudahan keluarganya diberikan kesabaran dan kekuatan serta keikhlasan. 65 penumpang yang terdata dalam manifest kapal, 30 penumpang dinyatakan selamat, 18 penumpang meninggal dunia, dan 17 penumpang lain belum diketahui keberadaannya. Rendra Farandika, Kompas TV Banyuwangi, Jawa Timur. 13 juru parkir liar di Jalan Tunjungan ditangkap. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Saudara, sebanyak 13 juru parkir jukir liar terjaring razia gabungan yang digelar Pemkot Surabaya bersama Sat Samapta Polrestabes Surabaya. Dinas Perhubungan Surabaya juga kembali akan menata parkir di kawasan Jalan Tunjungan. Razia gabungan tersebut menyasar kawasan Jalan Tunjungan sebagai respon atas banyaknya keluhan warga terkait penataan parkir terlebih saat malam hari. Petugas gabungan menjaring 13 jukir liar yang tertangkap tangan menempati lahan parkir resmi milik Pemkot Surabaya. Mereka tidak memiliki izin atau kartu tanda anggota sebagai juru parkir resmi yang dikeluarkan Dishub Surabaya. Belasan jukir liar tersebut akan dikenai sanksi tegas. Mereka akan diproses melalui tindak pidana ringan, dipiring oleh Sat Samapta Polrestabes Surabaya dan Satpol PP. Kedepan, Dishub Surabaya berencana melakukan penataan parkir ulang di kawasan Jalan Tunjungan. Ada 13 juru parkir tidak resmi. Ya, mereka menempati parkir yang resmi dari kami. Tapi juru parkir itu tidak resmi artinya tidak mendapatkan izin atau tidak memiliki kartu tanda anggota sebagai juru parkir yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Mungkin dalam waktu dekat ini kami akan adakan penataan lagi ya. Akan ada penataan lagi di kawasan Tunjungan ini terkait jukir-jukir seperti ini. Karena memang banyak pengaduan dari warga Kota Surabaya terkait penataan parkir di Jalan Tunjungan. Saudara, ratusan relawan anggota TNI dan Polri di Malang diterjunkan menghadapi potensi bencana alam. Mereka disiagakan di sejumlah wilayah rawan bencana untuk melakukan mitigasi. Untuk mengantisipasi ancaman bencana di sejumlah wilayah di Malang, ratusan relawan kebencanaan Gereja Kristen Jawi Wetan se-Jawa Timur bersama anggota TNI dan Polri diterjunkan. Ratusan relawan ini salah satunya disiagakan di lapangan Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumber Manjing, Wetan, Kabupaten Malang, Desa Sitiarjo.
Lokasi ini adalah salah satu wilayah yang kerap terjadi bencana alam mulai dari longsor hingga banjir. Komandan Resort Militer dan Rem 083 Baladika Jaya, Kolonel Infantri Kohir memberikan materi pembekalan dalam pelaksanaan mitigasi di daerah rawan bencana. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Bupati Malang Latifah Sohib. Ini memang suatu kemajuan yang sangat luar biasa, di mana relawan ini tumbuh dengan sendirinya dengan melalui Gereja Kristen Jambi Wetan ini. Dan nantinya kita berharap bukan hanya di kalangan gereja saja, tetapi memang dari semua elemen masyarakat, di tokoh pemuda-pemuda yang di lainnya juga memunculkan inisiatif yang sama. Mereka ada pemuda relawan-relawan yang ada mungkin di desa-desa, di kampung-kampung yang memang wilayahnya rawan bencana. Kesiapsiagaan bencana ini diikuti 300 relawan dari organisasi lintas agama dan warga di sekitar lokasi. Ya, yang pasti kami bersatu bersama dengan saudara yang terlibat di dalam Pokja Tangguh Bencana, secara khusus di KJW, mulai dari barat sampai ke timur. Demikian juga dengan relasi kami, jaringan kami, sahabat kami yang bergerak dalam kemanusiaan kebencanaan itu, lintas apapun, baik agama maupun juga organisasi. Diharap dengan memahami mitigasi, maka relawan siap dan tanggap menangani bencana dibantu keikutsertaan aktif warga di sekitar. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Tanaman jagung petani di Jember diserang hama tikus saat masa pembuahan. Petani dipastikan gagal panen dan rugi hingga puluhan juta rupiah. Pesatnya serangan tikus keberadaan burung hantu tak mampu melakukan pembasmian. Sudah 2 musim tanam, petani jagung di lingkungan Kerajaan, Kelurahan Keranjingan, Sumbersari, Jember rugi hingga puluhan juta rupiah. Tanaman jagung yang memasuki masa pembuahan diserang hama tikus yang mengakibatkan biji jagung ludes, hanya menyisakan bonggolnya saja. Berbagai upaya telah dilakukan seperti grobiokan tikus secara manual, menggunakan racun tikus dan juga pemasangan rumah burung hantu, namun tetap tak membuahkan hasil. Di wilayah Kelurahan Keranjingan terdapat kurang lebih 20 hektar tanaman jagung diserang hama tikus dan petani dipastikan gagal panen. Dengan upaya petani sudah melakukan penjagaan dengan swadaya, ngeracun. Kalau masalah itu alba itu sudah ada di sini. Tidak efektif tapi ya? Efektif. Ular juga banyak. Terus ini yang diserang tanaman jagungnya apanya, Pak? Buahnya langsung, Mas. Ini masih muda sudah diserang kayak gini. Habis ini sudah. Tidak ada harapan ini sudah. Hanya menyerang buah ya? Ya. Kalau batangnya nggak diserang? Nggak diserang kalau. Terkecuali padi diserang batangnya. Pengendalian hama tikus secara jangka panjang dengan burung hantu, racun tikus tidak efektif akibat serangan tikus yang merajalela. Petani harus bersama-sama melakukan pembasmian dan mengatur pola tanam dan pembersihan pematang sawah dari rumput liar. Kita grobiokan, terus kemudian kalau tanaman masih belum mengeluarkan male, bener tadi pemasangan umpan beracun. Tapi ya itu tadi harus jangan sendiri, petaninya harus bersama-sama. Kuncinya kebersamaan, Pak. Kalau tikus itu kuncinya pengendalinya kebersamaan petani. Terus pembersihan di sini kan banyak gumuk-gumuk yang Pak. Ya itu tempat yang paling ideal disenangi tikus itu. Tak hanya menyerang tanaman jagung, hama tikus juga menyerang lahan tanaman padi yang sudah memasuki masa panen atau berusia 60 hari. Kerap kali terserang hama tikus, petani berharap adanya asuransi khusus petani sehingga mereka tidak mengalami kerugian yang besar. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Sementara itu petani di Desa Wonoasri, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun resah setelah adanya serangan hama wereng pada tanaman padi. Hama wereng menyerang sejak padi berumur sekitar 1 bulan. Wereng menyerang pada bagian batang dan daun padi hingga menyebabkan tanaman padi mati kering.
Ada sekitar 7 hektar lahan padi yang terserang hama wereng. Petani khawatir hasil panen mereka menurun. Saat ini, petani hanya berupaya melakukan penanganan dengan menyemprotkan cairan insektisida. Harapannya, tanaman padi sebagian bisa terselamatkan. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun menjelaskan, untuk mencegah, petani diminta rutin melakukan pengamatan tanaman padi dan menyemprot dengan pembasmi hama sampai dengan batang bagian bawah. Upaya petani apa Pak ini Pak? Upaya petani gitu upama akan dibantu bak ngeten. Ini disemprot ya sementara ya? Ya, nggih. Untuk produktivitas padinya ini menurun atau gimana Pak? Menurun itu, menurun sih. Ya, hari ini menurun. Menurun. Ya. Kalau belakang ya jangan menurun aja lah. Kembali aja. Harapannya dibantu Pak ya sama pemerintah ini ya. Sebetulnya pengendaliannya relatif mudah. Kuncinya adalah pengamatan. Jadi saya berharap para petani melakukan pengamatan secara rutin. Jadi dicek wereng itu posisinya ada di batang bagian bawah. Jadi harus dipiai. Jadi jangan hanya dilihat dari atas. Begitu juga untuk pengendaliannya. Kalau nyemprot itu jangan di atas. Nyemprotnya juga harus mengenai batang bawah di mana populasi wereng berada, sehingga efisien dan Pemuda sukses budidaya jamur memanfaatkan lahan kosong. Nantikan informasinya usai jeda berikut ini. Saudara, seorang pemuda di Kediri sukses menekuni budidaya jamur dengan memanfaatkan lahan kosong di belakang rumahnya. Berkat kerja kerasnya, kini ia mampu mendatangkan omset hingga jutaan rupiah dalam setiap pekan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Muktafil Kamilin setiap harinya disibukkan dengan memanen jamur tiram yang berada di belakang rumahnya, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Jamur tersebut dipanen untuk nantinya dijual kepada para pelanggan. Pemuda berumur 26 tahun itu membudidaya jamur mulai tahun 2023. Awalnya, laki-laki 5 bersaudara itu hanya coba-coba saja karena melihat adanya lahan kosong yang berada di belakang rumahnya. Hingga akhirnya ia memberanikan diri untuk membangun kumbung dan belajar budidaya jamur ke temannya. Meski mengalami gagal dalam percobaan beberapa kali, namun ia tidak pantang menyerah. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, dari kumbung berukuran 14 x 3 meter itu mampu memanen hingga 100 kg lebih jamur tiram dalam satu pekannya. Hasil panen jamur dikemas sendiri sesuai permintaan dari pelanggan. Kalau untuk menekuni budidaya ini sebenarnya mau jalan 2 tahun ini. Jadi dulu itu awalnya itu ya sebatas diajak temen. Nah diajak, ayo bikin usaha jamur, ayo. Nah waktu itu nggak terlalu respon awalnya. Cuma lama-kelamaan karena posisi juga longgar, istilah kata mungkin nganggur lah ya. Jadi saya pikir-pikir lagi, kenapa nggak gas aja ya, daripada nganggur ya nggak apa-apa kali coba-coba budidaya jamur. Ya akhirnya berjalan sampai sekarang alhamdulillahnya. Pembudidaya mengaku permintaan jamur di kalangan masyarakat saat ini tinggi. Hal itu karena harga jamur dinilai terjangkau namun memiliki rasa yang lezat saat diolah. Jamur tiram hasil panen Muktafil dijual dengan harga Rp17.000 per 1 kilogramnya. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.